Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, hari ini Senin 19 April 2021. Kita akan merenungkan secara sederhana dan singkat bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan 29. Satu hal yang menarik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahwa orang banyak akhirnya mencari Yesus, di mana Yesus berada. Mereka mau mencari dan menemukan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita bisa menemukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ini. Alangkah indahnya, alangkah baiknya bila kita bisa bersatu dengan Tuhan Yesus. Untuk bisa bersatu, saya pikir dari dalam akhir bacaan Injil hari ini baik kita renungkan juga. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita bukan hanya sekedar mencari, tapi kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mari dalam kehidupan ini kita punya kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan Yesus. Toh akhirnya ya, dalam hidup ini yang penting adalah kita bisa bersatu dengan Tuhan Yesus. Dan kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang membuat kita kaya akan kasih, yang membuat kita mampu berbuat baik kepada sesama, yang membuat kita mampu melakukan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau orang sudah menemukan Tuhan Yesus, kalau dia itu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus, maka saya pikir bukan berarti orang itu hebat, punya kedudukan yang tinggi, punya pangkat yang tinggi, punya gelar yang banyak, punya tingkat kelulusan akademis yang begitu hebat, punya kekayaan, punya apapun juga. Tetapi orang yang menemukan Tuhan Yesus, satu yang penting yang ada pada diri orang itu, dia memiliki Tuhan Yesus. Dia memiliki Tuhan Yesus. Karena bisa saja Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan kita yang sudah dibaptis sekian lama, kadangkala kita belum menemukan Tuhan Yesus. Kita belum bersatu dengan Tuhan Yesus, belum. Tapi kita masih bersatu dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat. Kalau orang itu sudah bersatu, sudah menemukan Tuhan Yesus, hidupnya itu akan dikelilingi oleh kebahagiaan. Dia tidak pernah kecewa dalam hidup ini, tidak pernah marah-marah, tidak pernah memandang orang lain secara negatif, tidak pernah mencari kesalahan orang lain, tidak punya dendam, tidak punya emosi kepada orang lain. Kenapa? Karena dia itu sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu sudah diam di dalam dirinya, membuat dia kaya akan kasih, membuat dia itu kaya mau melakukan perbuatan baik. Meskipun dia dijahati katakanlah oleh orang lain, tetapi dia mau melakukan kebaikan, melakukan kasih. Orang yang sudah menemukan, sudah bersatu dengan Tuhan Yesus, selalu memandang orang lain dengan penuh damai, dengan penuh sukacita. Memandang orang lain semua secara positif, dan kerap kali yang mau ia lakukan adalah kasih kepada orang lain. Meskipun dia itu belum mendapatkan kasih dari orang lain, atau meskipun orang lain itu belum tentu berbuat kasih kepada orang itu. Tetapi orang yang sudah menemukan Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan apakah orang lain itu mengasihi dia atau tidak. Yang penting adalah dia sudah mengalami kasih dari Tuhan. Maka dari itu dia semakin erat, semakin kuat dalam Tuhan Yesus, semakin dimampukan untuk berbuat
kasih kepada sesama. Sangat sederhana kalau kita mau melihat ciri orang yang sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Tapi bersatu dengan Tuhan Yesus itu bukan berarti atau tidak hanya cukup kita memberikan diri kita ini dibaptis. Belum cukup. Ada kalanya meskipun kita ini memberikan diri dibaptis, mengatakan diri sebagai pengikut Kristus, orang Kristen atau orang Katolik, tapi kita kosong dalam hidup ini, tidak menemukan Tuhan Yesus. Ibaratnya batu yang ada di dalam air. Batu itu dikelilingi dengan air, dan ketika batu itu dipecahkan, di dalam batu itu kering. Kering. Kenapa? Tidak ada perbuatan baik, tidak ada perbuatan kasih yang ia lakukan. Padahal itu dia dikelilingi oleh kasih, oleh cinta dari Tuhan. Tetapi cinta dari Tuhan itu, kasih dari Tuhan itu tidak bisa masuk ke dalam batu, tidak bisa meresap ke dalam batu itu. Sehingga di dalam batu itu kering. Sama, kita ini mungkin seorang Katolik yang sudah dibaptis, apapun posisi kedudukan kita, tapi hati kita ini kering, tidak ada kasih. Padahal kita sudah mendapatkan pengajaran terus-menerus mengenai kasih dari Tuhan. Tapi kasih itu tidak bisa hidup di dalam diri kita. Kasih itu mati di dalam diri kita. Sehingga yang keluar adalah, yaitu dia tadi. Kejahatan, kejelekan, memandang negatif, kesombongan, keangkuhan, dan sebagainya itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bisa menemukan Tuhan Yesus, kita perkenankan Tuhan Yesus menetap dalam hidup kita, dalam hati kita. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.